Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kawan-kawan, teman-teman yang tergabung dalam YouTube saya ini, baik yang di Indonesia maupun yang di luar negeri, yang ada di kampung halaman maupun yang ada di perantauan. Sahabatku, insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tentu kita sebagai umat yang beriman, mari kita sambut dengan gembira. Insya Allah badan kita sehat, sehingga kita dalam puasa nanti akan semakin taat. Sahabatku semua, ada 3 hal yang puasanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, yang memutuskan tali silaturahim dengan sesama kita. Yang kedua, suami istri yang tidak damai, artinya yang bertengkar. Kemudian yang ketiga, yang belum meminta maaf kepada orang tua. Oleh karena itu masih ada beberapa hari menjelang memasuki bulan suci Ramadan. Oleh karena itu mungkin di antara kita masih ada dendam, masih ada semacam memutuskan tali silaturahim dengan sesama kita. Ayo kita berjuang dengan musuh besar kita, yaitu hawa nafsu, yang selama ini menganggap mungkin orang lain itu musuh kita. Mari kita rubah menjadi saudara kita. Ayo kita salaman dan saling memaafkan. Yang kedua, suami istri yang masih ada rasa curiga, saling membenci, tidak mencintai, ayo kita rubah menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Dan yang paling penting yang ketiga, sudahkah kita minta maaf dengan orang tua? Maka tradisi baik Indonesia perlu dilestarikan sebenarnya. Ketika menjelang puasa, kita sowan dulu, kita silaturahmi dulu dengan keluarga, khususnya orang tua. Apalagi yang orang tuanya berdekatan, ya hanya beda kampung. Kalau bisa ya sesegera mungkin kita minta maaf sambil berikan oleh-oleh pada orang tua kita. Keluarga kita yang agak jauh, kalau memang kita memungkinkan punya biaya, ya pulang dululah dari perantauan, walaupun sebentar. Menjelang bulan suci ini kita minta maaf, kita sungkeman sambil pamitan dengan bapak, dengan ibu. Jika ayah ibu kita telah tiada, sebaiknya kita berziarah. Berziarah ini ada 2. Pertama berziarah langsung, yang kedua berziarah tidak langsung. Berziarah langsung adalah datang ke kuburan atau ke pusara orang tua kita sambil berdoa, siramkan air putih ke atas pusara kuburan ayah ibu kita. Dalam hati kita sambil berniat, wahai ayah, wahai ibu, anakmu datang untuk senantiasa mendoakanmu ayah, mendoakanmu ibu. Mudah-mudahan kau tenang, dingin di alam barzah. Insya Allah engkau berada di taman-taman surga. Amin. Ada yang kedua, yaitu kita cukup di rumah kita masing-masing. Mungkin kita mau ziarah ke kuburannya juga agak jauh, atau kan ada halangan. Kita panggil tetangga, kita panggil Pak Ustadz, atau minimal keluarga dekat kita saja, atau minimal keluarga serumah. Ajak anak kita, istri kita, suami kita, siapa keluarga yang hidup, termasuk cucunya, di rumah kita berdoa, mendoakan orang tua kita yang telah tiada. Karena bagaimanapun mendoakan di rumah juga akan sampai. Karena hakikatnya dimanapun bumi Allah, di situ sebenarnya kita bisa mendoakan. Tidak harus dekat dengan kuburannya. Memang agak beda kalau berdoa di dekat kuburan atau pusara ayah ibu kita, itu biasanya lebih khusyuk daripada di rumah kita masing-masing. Tapi andaikan memang kita tidak sempat, di rumah pun tidak masalah. Saudaraku,
Mungkin bagi orang tua kita sekarang yang masih hidup tapi sudah uzur, usia sudah berkepala 5 atau 6 ke atas, dan kita berada di perantauan hidup, ya walaupun tidak kaya, agak sedikit lumayan dibanding kita masa kecil dulu, mungkin dibanding orang tua kita dulu. Coba dalam puasa 1 bulan penuh, ayah ibu kita ajak ke rumah kita. Kita berlakukan ayah ibu kita sebagaimana orang tua kita memperlakukan kita ketika kita masih kecil, ketika sedang puasa. Saudaraku, coba kita lihat ayah ibu kita memperlakukan kita ketika masih kecil, ketika kita puasa. Ayah ibu kita, terutama ibu ya, bangun jam 2, masakkan sahur untuk kita. Ketika jam 4 subuh kita dibangunkan, "Nak, bangun nak, sahur." Ibu kita jam 2 sudah bangun, karena zaman dulu masak tidak bisa 1 jam, minimal 2 jam. Ketika menjelang buka, ibu kita sudah sibuk. Kadang-kadang kita duduk di meja makan 1 jam nunggu sampai datangnya puasa. Ibu kita sibuk ya menyiapkan makanan yang terbaik, mulai membuat kolak atau membuat es. Zaman dulu kan jarang beli. Ibu kita belum sempat makan, tapi kita dilayani terlebih dahulu. Ketika kita siang ya, capean, sepertinya tidak kuat kita puasa, ibu kita menyabarkan kita, "Sabar sayang, sebentar lagi buka nak." Padahal jam 11 siang, buka kan jam 6, tapi ibu kita dengan sabar membujuk kita, "Sabar nak, ini kan sebentar lagi buka, sabar." Dielus-elusnya kita disuruh tidur agar kita kuat puasa. Begitulah sayangnya ayah dan ibu kita kepada anaknya, agar anaknya menjadi anak yang soleh. Dibimbingnya kita puasa, ditahankannya agar kita tetap puasa, disuruh tidur, dibahagiakannya kita ketika masih kecil, bukan? Ketika sholat tarawih, ayah ibu kita mengajak kita ke musola, ke langgar, ke masjid. "Ayo nak, kita sholat, beribadah di sana sama-sama, berjamaah bersama ayah ibu kita, bersama teman-teman." Kadang-kadang ayah ibu kita membimbing kita tadarus, baca Al-Quran. Alangkah baiknya kita lakukan sama orang tua kita seperti itu. Kita tuntun ayah ibu kita sholat tarawih, ke masjid, ke musola. Mungkin orang tua kita sudah mulai uzur, kita tuntun dia, kita bimbing dia ke masjid, ke musola, atau dimanapun tempat sholat, minimal ya di rumah kita. Indah sekali kalau kita bisa seperti itu, bukan? Nah, sesekalilah kita sebagai anak ini memperlakukan orang tua seperti itu. Kita ajak orang tua ke tempat kita di mana kita merantau, kalau memang memungkinkan. Kita layani makannya, kita layani sahurnya, kita layani bukanya. Ibu kita jangan kita jadikan pembantu tempat kita, seperti raja, seperti kita masih kecil dulu. Jangan pula orang tua kita yang disuruh nyapu, disuruh masak, suruh ngepel, suruh tusa, kita jadikan raja. Kita yang bekerja all-out kan. Ketika menjelang lebaran, orang tua tidak punya uang untuk beli baju baru. Apa yang dilakukan orang tua? Jual beras, jual jagung, jual ayam, jual segalanya demi membelikan baju anak. Beras itu sedikit sebenarnya, ayam itu sedikit sebenarnya, orang tua punya uang sedikit sebenarnya, ada peninggalan emas sedikit sebenarnya, dijual. Yang penting anaknya punya baju baru. Coba kita ingat-ingat kembali, kita semua beli baju baru semua anak-anak, tapi ibu kita pakaian compang-camping. Kita beli mukena baru. Coba kita lihat ibu kita, mukena pun jahitan. Coba kita lihat dulu, beli sarung, beli sendal,
beli baju. Tapi ayah kita, sarungnya pun sarung lama, sendalnya pun sendal nggak ada berubah. Orang tua sendal lili kan yang paling terkenal, kita sendal karfil misalnya. Saudaraku, kalau memang ada kesempatan kita, bagaimana memperlakukan ayah dan ibu kita sebagaimana orang tua kita memperlakukan kita dulu masa kecil ketika sedang puasa. Kalau misalnya kita tidak bisa seperti itu dengan orang tua kita, mungkin kita punya istri yang tidak baik, mungkin kita punya suami yang tidak baik, mungkin karena keadaan kita yang belum bisa memungkinkan, sehingga kita orang tua kita tidak mungkin nyaman di rumah kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Berjuanglah, ikhtiarlah, suntiklah dana, kirimlah sejumlah uang kepada orang tua kita di kampung halaman, sambil telepon, ayah, ibu, ini ada uang dari anakmu, insya Allah halal, ini gunakan untuk lebaran ayah, ini gunakan untuk biaya puasa ayah. Saudaraku, itulah niat kita anak yang baik. Walaupun tidak ada jaminan uang itu diberikan kepada orang tua, uang itu digunakan sebagaimana harapan kita. Kadang uang itu justru oleh ibu kita dibagi-bagikan kepada yang lain, dibagi-bagikan kepada cucu yang tidak mampu, sambil dikabarkan kemana-mana. Dia mengatakan, ini ada uang kiriman dari kepada anak buku yang lain. Seperti itu kan, biarkan saja. Yang penting niat kita sudah ingin memperlakukan orang tua kita sebagaimana orang tua kita memperlakukan kita di masa kecil. Perkala oleh orang tua kita dibagi-bagikan kepada saudaranya yang sangat tidak mampu, itu urusan orang tua kita. Yang penting niat sudah tersampaikan. Saudaraku, sebelum puasa lakukan 3 hal. Mari kita sambung silaturahim kalau ada yang putus. Damai-damailah suami istri, hilangkan semua masalah. Mari kita minta maaf kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Kita berlakukan orang tua kita sebagaimana orang tua kita melakukan kita di masa kecil. Bagi yang telah tiada, berziarahlah, bisa langsung atau tidak langsung. Insya Allah puasa kita tahun ini dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita kembali seperti bayi yang baru lahir, suci bersih, tidak ada dosa sedikit pun. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.